set. Cek cek. Tes tes 1 2 3. Agak mendem ya, agak mendem. Tes tes. Tes. Tes tes. Cek cek. Ya, tes. Cek cek. Tes 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 tes. Cek cek. Cek cek 1 2 3. Cek. Tes 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, sepertinya suara mic-nya kalah sama suara kalian. Maka mohon sudah tenang, tidak ada lagi yang ngobrol. Tidak ada lagi yang ngobrol karena suara mic-nya kecil. Close. Sudah tidak ada lagi yang ngobrol. Baik, tes sudah. Ini kerjasama, suara mic-nya kecil. Kalau kalian ngobrol, gak ada yang terdengar suaranya. Boy, was good. Arafta was good. Support ini. Arafta, Araf. Boy. Tes, tes, tes. Sip, tes, tes. 1 2 3. Tes 1 2 3. Sip. Baik, bismillah. Sekali lagi kita kerjasamanya untuk sama-sama duduk tenang. Kalau mau ngobrol tempatnya bukan di masjid, silahkan turun ya. Kalau mau ngobrol nanti diantar sama ustad mungkin ke sekolahan, silahkan teman-teman ngobrol. Kalau di sini sudah duduk, stop bercandanya. Paham tuh? Coba Anda mau lihat gimana? Ayo. Aturan di majelis ilmu, tetaplah aturan. Tidak bisa ditoleransi hanya karena mengikuti keinginan kalian. Ya, aku bukan fulan, aku bukan fulan yang sekedar menghibur kalian tertawa kemudian pulang. Kalian kesini dengan perjuangan orang tua, dengan perjuangan ustadz yang menyediakan fasilitas kepada kalian agar belajar dengan tenang. Maka sekali lagi, anak tunggu 5 menit. Kalau masih ada yang ngobrol, akan anak antarkan keluar. Kalau masih ada yang ngobrol, Kak Yogi yang akan antarkan kalian keluar. Cukup buat ngobrol, silakan. Kalau nanti sudah dimulai terus ngobrol lagi, Pak Yogi akan pegang tangannya, langsung Pak Yogi akan keluar tanpa berbicara lagi. Ya, kalian yang ngobrol yang rugi satu masjid. Pada kebetulan
Sudah ya, sekali lagi kalau kayak kalian ada yang ketawa tanpa sebab, ada yang ketawa sedangkan ada yang lucu, maka Kayogi akan pegang tangannya dan ajak Kayogi aja keluar. Dulu teman Kayogi pernah diusir sama Syekh di kelas gara-gara ketawa tanpa sebab. Ya, itu sama seperti istiza namanya. Tahu istiza? Istiza itu ngejek. Ya, jadi sekali lagi nggak boleh ngobrol Ustaz. Jadi sudah kak, kertasnya ditaruh. Aku tungguin kamu dari tadi. Sudah, boleh aku pegang. Sini. Oke, kakak bisa duduk. Aku nungguin kakak dari tadi. Sudah siap, yakin. Kalau masih ada ngobrol aku ajak keluar ya. Oke. Baik. Ya, lu pernah ngeliat anak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah takut belum dengan anak yang gelap? Belum? Nanti kita bikin untuk takut ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, sedikit menegangkan hati kalian ya, karena begitulah tujuan kita kesini sayang. Kalau tujuan kita kesini hanya untuk senang, dari tadi anak nggak mau galak, anak ajak antum main bola di sini ya. Main bola bikin senang atau tidak? Senang. Antum main bola cepat tepuk kipok temannya, cepat tepuk ya kan, ada yang nangis misalkan ya, itu senang. Tapi tujuan kita bukan itu sayang. Ini masjid, kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itu apa? Masjid ini tempat yang Allah paling cintai. Jangan kalian kotori tempat ini dengan sesuatu yang tidak Allah sukai. Misal sudah dibuka majelis ilmunya masih bercanda, makanya dari tadi Kayogi nggak buka. Karena kalau sudah Kayogi buka, innal hamdalillah, Kayogi yang menguasai kalian. Kalau belum dibuka, terserah kalian. Sama kayak guru masuk kelas, kalau gurunya belum bilang assalamualaikum, kalian masih bisa ribut. Tapi kalau kata gurunya assalamualaikum warahmatullah, gurunya memuji Allah, maka saat itu majelisnya punya gurunya mau cewer, gurunya mau mukul, gurunya mau keluarin, itu hak seorang guru. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan isbir ala muril jifa muallim, sabar terhadap sikap pahitnya seorang guru. Mentang-mentang dibiarin, akhirnya ngobrol sendiri, nungguin orang ngobrol, sini ngobrol, situ ngobrol, situ ngobrol, situ ngobrol. Akhirnya ini bukan jadi majelis ilmu, jadi majelis apa? Majelis ngobrol. Yang satu ngomongin A, yang satu ngomongin B. Akhirnya bubar. Kasihan panitia di bawah. Ya, kasihan orang tua kalian di bawah. Ngantar kalian ke sini jauh-jauh. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk cuma duduk. Gak ada faedahnya. Kita masih anak-anak. Dulu Abdullah ibn Umar pernah ditepuk pundak ini sama Nabi SAW. Saat itu usianya masih kecil. Apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar? Ya ibn Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Padahal Abdullah ibn Umar kala itu masih anak-anak saya. Begitu taklimnya Nabi. Kalian jangan ikuti gaya-gaya metode orang-orang yang mikirin perasaan terus nanti anaknya kalau dibarahin jadi gak berani ke gajian. Jangan Umar, kalau anak-anaknya ditegesin, nanti anak-anaknya gak cinta lagi sama ilmu. Kata siapa? Dulu para sahabat ditegaskan sama Nabi, tapi mereka semakin cinta kepada ilmu. Maka kalian berusaha, nak. Yang kalian cintai juga bukan anak,
siapa? Aku hanya teman kalian. Yang harus kalian cintai setelah ini adalah tentang ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setuju? Kalau ada yang ngobrol, kita angkat keluar, suruh ngobrol di luar. Kalau di luar dia nggak mau ngobrol, kita masukin lagi, kita ikat ke dalam karung. Setuju? Setuju. Kita bungkus dan kita jual di luar. Ayo anak kecil nih, naskah nih, pintar ngomong, sampai mau beli 5.000 ya. Setuju? Setuju ya. Seperti biasa, sudah ada uang miliaran di sini yang ini hadiahnya begini amat. Ini mestinya dibuka lagi apa enggak? Tertanya ya. Ya, hadiahnya gede banget ini. Sepertinya memang uang jutaan rupiah. Tema kita hari ini adalah ini satu lah pokoknya. Sini satu lah pokoknya. Ini apaan lagi? Tapi gak ada gambar peta ya di sini ya. Baik. Sebentar, kayak gitu tanya. Kita nama negaranya apa? Tahun berapa kita merdeka? 1245. Oke. Iya. Negeriku mah aman. Betul nggak sih judulnya ini? Iya nggak? Apaan judulnya? Negeriku mah enak dimakan dong. Iya. Negeriku mah Ayo kita minta kepada Allah, semoga pemahaman kamu dan aku sama-sama baik. Allahumma Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lomba duduk rapi. Kalau antum ngantuk, pastikan antum cubit pipi kanan, pipi kiri. Kalau masih ngantuk juga pegang matanya. Kalau masih ngantuk juga silahkan pesen kopi 1 ember. Oke? Habis itu siram kopinya ke kepala. Ya, sisanya boleh diminum. Paham tum? Oke. Baik, coba baca sama-sama teman-teman. Negeriku mah enak. Negeriku mah enak banget. Ya, sekarang nama negara kita. Oke, nama negara. Apa nama negaranya? Indonesia. Ya. Warna bendera merah dan warna bendera. Apa nak? Kasih tahu dong. Merah, putih. Tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan 1900. Siapa yang lahir tahun ini? Ada? Gak ada. 1945. Berarti sekarang usianya berapa tahun? 80 berapa? 80 doang kah? Emang 80? Emang bener nih? Bukan 88? Kebanyakan ya? 80 tahun. Siapa presiden pertamanya? Megawati bukan. Ya, bapaknya iya. Taib Nakul, presiden pertama kita Soekarno. 80 tahun kita merdeka. Ya, kita tinggal di sebuah negeri yang jarang disyukuri oleh sebagian kita. Ana mau tanya, siapa yang suka makan gorengan? Ya, apa rasanya gorengan? Gurih apa enggak?
Siapa yang pernah makan nasi Padang? Enak apa enggak? Apa rasanya? Siapa yang pernah makan ayam goreng pakai tepung? Apa namanya? Fried chicken, ya Allah. Siapa pernah makan fried chicken? Oke. Enak apa enggak? Rasa yang ada di Indonesia adalah rasa yang sesuai dengan apa nih? Lidah kita. Ya, lidah kita hidup di sebuah negeri yang dikenal dengan Indonesia. Oke. Di dekat rumah kalian ada masjid atau tidak? Siapa yang kalau lagi azan dia dengar dengar masjid? Siapa yang kalau lagi azan dia dengar azan? Oke, dengar azan. Dengar azan iya, makanan enak iya. Oke. Siapa di antara kalian yang pakai jilbab selain di masjid ini? Keluar rumah pakai jilbab nggak? Ke sekolah pakai jilbab nggak? Ke pasar pakai jilbab nggak? Mandi pakai jilbab nggak? Basah jadinya. Siapa di antara kalian yang sholat Jumat? Pertanyaan, lagi sholat Jumat dengar bom apa enggak? Lagi sholat Jumat ditembakin oleh tentara Israel apa enggak? Lagi sholat Jumat ditangkepin nama polisi apa enggak? Berarti kita hidup di negeri yang aman, negeri yang sudah Allah takdirkan buat kita cocok. Coba kalau kita nih yang biasa makan gorengan, makan nasi Padang, tiba-tiba dipindahkan hidupnya ke kutub utara. Apa yang terjadi? Bisa meninggal karena nggak semua orang mampu hidup di kutub utara. Tinggal harus pakai jaket yang tebal, keluar rumah mereka harus punya aturannya. Menghirup udara mereka harus ada aturannya karena tingkatan dingin di sana sampai membuat tubuh mereka seperti terbakar. Aneh nggak? Dingin tapi membuat tubuh mereka seperti terbakar. Kalau kita tinggal di sana, nggak cocok. Ternyata kita lebih cocok tinggal di Pamulang, tinggal di Tangerang Selatan yang banyak goreng. Oke, ya kan? Berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 6 ciri negeri aman. 6. Mikan, sebutin yang pertama Mikan. Oke, ciri negeri aman. 1, aman. Aman, tentram. Hei, kalian yang tinggal di Pamulang. Pamulang aman apa enggak? Di Pamulang ada tentara Israel apa enggak? Enggak ada. Kalau ada tentara Israel di sini, apa yang akan kalian lakukan? Kabur. Ya, katanya mau jihad. Ya, mau kabur apa mau jihad? Kabur. Ya, ciri negeri aman adalah aman tentram. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aminan fi sir bihi, artinya keluarga yang aman. Kita hidup aman apa enggak? Aman. Ya, kalian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun, mandi, pakai baju sekolah, pergi ke masjid. Saat teman-teman pergi ke masjid, siapa yang suka subuhan di masjid? Saat kalian subuhan di masjid, aman atau tidak aman? Aman. Cuman perasaan kita aja yang paling ngerasa tidak aman. Berangkat ke masjid, ngelewatin kuburan. Ya, aduh, perasaannya doang yang tidak aman. Padahal yang ada di kuburan bisa bangun lagi apa enggak? Enggak.
Kita kalau lewatin kuburan langsung lah lari. Ya, tapi yang kita dapati nak, kita tuh aman keluarganya. Ngelihat abi kita jam 4, wih abi udah sholat tahajud, Masya Allah. Ngelihat ibu kita jam 3, masakannya udah matang semua. Iya, jam 3 keluarga kita udah pada setoran hafalan. Keluarganya aman, berarti kita tinggal di negeri yang tentram sayang. Ya, apa nama negerinya? Indonesia. Kalian tentu dengar bagaimana keadaan saudara kita di Palestina. Apa namanya? Di Palestina, di Gaza, dibombardir sama orang-orang Zionis yang menghancurkan keluarga kaum muslimin. Ya, keluarga yang bangun sholat tahajud malam hari, keluarga yang lagi murojaah hafalan Al-Quran, bahkan keluarga yang masih hidup dibiarkan diliatin gak pakai makanan. Mereka minta makanan dari bantuan orang tapi gak dapat, akhirnya meninggal. Ada yang lagi ngantri makanan, lagi ngantri roti, tiba-tiba dilemparin bom atau rudal dari atas, meninggal. Kita di sini, ya Allah, lihat bapak kita pagi-pagi udah sholat tahajud, Masya Allah. Ayah sudah sholat tahajud pakai surat Al-Baqarah, Masya Allah. Atau mungkin ngelihat ayah kita masih itu juga sebuah kebahagiaan. Gak apa-apa ayah kita ngorok, alhamdulillah ayah kita tahajud. Gak apa-apa ibu kita masih ngorok, alhamdulillah ketika ibu kita sholat tahajud. Tapi semuanya aman. Datang ke kamar, alhamdulillah ayah dan ibu aman. Ngelihat ke adik, alhamdulillah adik masih hidup. Ngelihat ke kakak, alhamdulillah kakak masih bergerak. Itu nikmat sayang. Ya, siapa yang punya kakak? Siapa yang punya adik? Siapa yang punya ayah? Siapa yang punya ibu? Siapa yang punya semuanya? Ketika punya semuanya, nah, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Ini ciri-ciri negeri yang aman tentram. Ada nggak di Indonesia? Ada. Ini justru yang ada di negeri kita. Teman-teman pergi kemana-mana, teman-teman pergi ke pulau lain, aman atau tidak? Aman. Kemarin Kak Yogi pergi ke Padang, naik bis sendiri. Sampai di sana Kak Yogi nggak tahu harus kemana. Habis itu Kak Yogi udah jalan. Tapi kita hidup di Indonesia, negeri yang aman. Coba kalau kita pergi, ya, pergi ke negeri yang orangnya beda sama kita. Pergi ke India misal. Pergi ke India, dilihat, kok ini orangnya beda. Dilihat sama orang India, kok warna kulitnya beda. Ini pasti orang asing. Apa yang akan mereka lakukan terhadap orang asing? Tembak, jangan. Ya, kadang suka diganggu. Ada beberapa kejadian di mana turis-turis asing tuh kayak bule-bule gitu, dikelilingi sama mereka, diliatin. Ya, kadang-kadang diambilin makanannya, kadang-kadang diganggu, kadang-kadang dimintain duit dan sebagainya. Sedangkan kita ada di Indonesia, kita menjadikan negeri ini aman yang tentram, Masya Allah. Maka ketika tidur, tinggal, makan, besar, berkembang di negeri ini, perbanyak bersyukur. Jangan bilang ini negeri yang tidak baik. Banyak bersyukur. Sekarang banyak julukan-julukan jelek kepada negeri Indonesia. Siapa yang tahu apa julukan jelek biasanya? Negeri korupsi. Apalagi? Negeri kono. Apalagi? Negeri Zionis. Ya Allah, sampai pemahaman takfiri masuk tuh. Ayo, apalagi?
Ayo, negeri Zionis, negeri Konoha, negeri apa? Oke, negeri Mulyono. Ya, macam-macam julukan itu nak gak boleh keluar dari mulut seorang yang belajar agama Islam. Ingat, seorang muslim itu laisa la'anan, bukan orang yang suka melaknat, suka ucapin kata-kata kotor. Ingat, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kufur. Sekarang pada bangga tinggal di negeri Indonesia, mencela Indonesia. Ih, dasar negeri Konoha. Apalagi negeri apalagi? Negeri korupsi, ya. Negeri apalagi? Negeri Zionis, negeri jahat, negeri sarangnya orang seorang orang rakus apa-apa dikorupsi. Padahal ternyata kita dikendalikan sama media. Ya, sama media sosial. Ada orang baru kenal media sosial, ngelihat berita hoax. Waduh, berita hoaxnya diapain? Disebarin, diviralin, nyebarin berita hoax untuk menjelek-jelekkan negeri Indonesia. Maka, hey kalian generasi berikutnya, gak boleh ada yang jelek-jelekin negeri Indonesia. Kalian tahu nggak? Imam Masjidil Haram di setiap witir di Ramadan kemarin sayang, witir itu bisa sampai setengah jam lebih. Kadang ada yang sampai apalagi lapar sayang. Karena lama. Jangankan 30 menit, ada orang berdoa 5 menit aja udah pegel tangannya. Ini 30 menit. Apalagi sambil ngantuk. Apa yang didoakan sama imamnya? Mendoakan negerinya menjadi negeri yang aman, mendoakan pemimpinnya menjadi pemimpin yang aman. Kalau sekarang bikin lomba, bikin gambar Pak Presiden pakai kartun sambil ngejek. Ya, pakai AI ya, pakai AI dimodif-modif, ya, menjelek-jelekkan pemimpin. Hey, ini bukan akidah seorang muslim. Ngapain kita repot ngurusin begituan? Kita ibadahnya aja belum beres. Kita aja dosanya masih banyak. Kita harus mikirin hisab. Kita harus memikirkan 99 catatan keburukan yang nantinya kita, aduh gemeteran ya Allah, gimana? Kok masih ada yang menjelek-jelekkan negeri Indonesia dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Maka jangan ikuti itu tren. Aku tahu tren itu viral di kalangan kalian, betul? Negeri Konoha, apa lagi? Terus waktu pemilu biasanya nyebutin nama presiden, betul? Itu teriakan anak-anak, betul? Iya, nggak usah seperti itu. Ingat, kalian manggil Pak Presiden pakai namanya doang, sopan apa enggak? Sopan apa enggak? Enggak. Ya, ada anak-anak kecil segerombolan mainan. Wow, tahu kan maksudnya? Apa coba? Ya itu dia. Itu enggak sopan. Ingat, Muslim itu kata Nabi SAW, laisa minna, bukan dari kami. Tuh ancamannya. Orang yang ngejek-ngejek sama orang yang lebih tua bukan golongan dari Nabi. Kata Nabi, laisa minna. Lanjutin Mikan. Man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirona. Bukan golongan kami orang yang gak sayang sama anak-anak dan yang gak memuliakan orang yang lebih tua. Ya, coba nanti kalau kalian udah tua dipanggil namanya doang, senang apa enggak? Enggak. Nama kamu siapa? Siapa? Lala. Lala. Pala. Oh, Kala. Ya Kala. Misalkan Kala nanti udah jadi nenek-nenek. Misalkan kan ya, misalkan dipanggil sama anak-anak kecil, Lala, Kala, kepala, Kala, kepala, diejek. Senang apa enggak? Pasti Kala akan mengambil tongkatnya ya, dan akan mengeluarkan rambut putihnya
Ya, dilemparkan ke anak-anak. Gitulah sayang. Jadi amankan negeri ini dengan sikap yang baik. Ingat, jangan dikit-dikit ngejek negeri kita. Tempatnya begini, negeri korupsi. Biarin sayang. Dikorupsi di mana-mana pasti ada sayang. Jangankan orang kaya, orang miskin aja ada korupsinya apa enggak? Ada sayang. Gimana contoh korupsi? Gini. Dikasih duit 5.000. Ya, disuruh beli seblak 5.000. Disuruh beli apa? Seblak. Sama emaknya disuruh beli berapa? Goceng. Datang ke tukang seblak. Bang. Beli seblak bang. Ya 3.000 aja bang. Bikin banyak ya. Dia nerima berapa? 2.000. Kantongin 2.000. Seret. Laporan sama emaknya. Nerima. Seblak harganya 5.000. Pertanyaannya, korupsi atau bukan korupsi? Korupsi. Kita yang kena 5.000 aja bisa korupsi, apalagi orang-orang di atas sana yang tawarannya bukan 5.000, 5 miliar, 5 triliun, ya kuadrat-triliun mungkin. Pak, mau nggak pak? Ini duit. Ya, karena sistemnya bukan sistem pemerintahan seperti di zaman Umar, seperti di zaman Abu Bakar. Maka banyakin doa sayang, bukan banyakin mencela. Kalian pasti nggak senang kan kalau ngelihat orang yang gampang mencela. Nih misalkan nih, aku ngajar kalian, aku guru kalian, terus aku bilang, hei anak-anakku, peserta didikku, perhatikan, ingat negara kita adalah negara Konoha. Ya, orangnya korupsi semua. Ayo kita demo. Kira-kira aku akan kalian hormati atau tidak? Enggak. Pasti kalian, idih, itu guru kok ngajarin yang buruk, kok guru ngajarin demo, kok guru ngajarin mencela orang. Padahal Islam melarang orang untuk mencela seseorang. Ya, jadi jangan lagi bilang negeri apa sayang? Negeri Konoha. Ana nggak tahu apa sih asal muasal Konoha, ada yang tahu nggak? Hah? Dari apa? Oh, dari Naruto. Iya, pantesan itu bendera One Piece ya kan? Iya, kemarin ada sepanjang jalan tuh mobil bis, mobil truk, mobil pribadi. Sebelah kanan bendera Indonesia, sebelah kiri bendera One Piece. Saya bilang, subhanallah, ngapain ngikutin yang viral-viral? Sampai ada anak-anak nyari ke tukang bendera, bang, beli bendera bang, ini dek. Lah, bukan ini bang. Ya, bukan bendera yang ini bang. Saya mintanya bendera One Piece. Ya, sampai bikin apa tuh namanya kalau mural ya, mural di tembok, mural di jalanan. Pantes ditangkap polisi, nggak apa-apa, tangkepin aja pak. Kenapa? Karena kita punya dasar sayang. Negeri kita itu bukan bendera One Piece, tapi bendera merah putih. Hei, bendera itu nggak sembarangan loh. Dulu para sahabat, kalau bendera mereka jatuh, anggap peperangan sudah selesai. Dianggap kalah. Makanya ketika ada 3 pasukan jenderal, siapa tuh? Perang Mu'tah. Sebutin. Hah? Abdullah bin Rawaha, terus Zaid bin Haritha, terus siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Zaid bin Haritha patah tangannya, jatuh benderanya, apa yang dilakukan sama Ja'far? Diambil sama Ja'far. Ja'far putus tangannya. Ya, gak bisa perang lagi, tinggal ditusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini. Maju Ja'far, meninggal, benderanya jatuh. Siapa yang mengambil? Abdullah ibnu Rawaha. Diambil sama Abdullah ibnu Rawaha. Abdullah ibnu Rawaha meninggal, diambil sama, terakhir sama Khalid bin Walid. Berarti bendera itu bukan sembarangan sayang. Bendera itu lambang. Ya, bendera itu tanda. Gak boleh sembarangan diganti bendera One Piece, ntar viral. Ya kan, gimana sih gambar One Piece ya? Ya gitu-gitulah pokoknya. Ya, diganti bendera One Piece lah. Jangan sayang, jangan ikut-ikutan sesuatu yang lagi viral. Viral itu nak ada jalurnya sayang.
Viral itu nak, jalurnya adalah jalur-jalur orang yang mau cari duit. Iya, jalurnya jalur orang cari duit. Kita ikut-ikutan, kita jadi korbannya. Kita dapat dosa, kita dapat sengsara dan nggak dapat apa-apa. Paham ya sayang ya? Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti, mak, jangan pasang bendera merah putih mak. Pasang bendera apa? One Piece, jangan. Keren kelihatannya. Iya, kartun One Piece itu kartun dari Kayogi kecil. Ya, memang kayak lambang orang keren. Ya, tapi nggak masuk akal. Ya, jangan diikuti-ikuti. One Piece mak. Ayo mak, mobilnya ditempelin One Piece, jidatnya juga mak. Sekalian ditempelin One Piece. Akhirnya kecintaan sama negeri kita hilang. Jangan. Itu bikin negeri kita nggak aman. Tahu nggak? Makanya Pak Polisi kalau ngelihat ada yang bikin mural seperti itu diapain? Ditangkap. Bukan jahat, tapi biar negeri kita aman. Wes lah, kita negerinya udah aman, nggak usah macem-macem. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita tuh tinggal di negeri yang ini sehat. Ya. Yang kata Nabi SAW, kalau kita bangun mu'afan fi jasa dihi. Ya, sehat badannya. Ya, sehat badannya. Sayang, sekarang kita kalau sakit, rumah sakit gampang apa enggak? Gampang. Ya teman-teman, kalau sakit ada obatnya apa enggak? Ada. Tapi coba kalau kita tinggal di negeri orang, ya lagi sakit, Kak Yogi membawa jamaah ke umroh sayang. Ketika ada di Mekah, ada yang sakit, itu mau ke rumah sakit, gampang apa susah? Susah. Nyari taksi dulu, harus cari rumah sakit yang buat rujukan kita. Belum lagi nanti masalah bahasa, belum nanti masalah kecocokan obat. Ya, kalau kita di sini masuk angin, tinggal beli apa? Tolak angin, ya kan? Aduh, beli tolak angin, beli jahe, ya kan? Di sini kita tinggal di negeri yang masya Allah badan kita sehat. Ya, mau kalau sakit berobatnya gampang, nggak mahal. Ya, sebagian ada yang namanya sistem apa tuh namanya sayang? BPJS, iya kan? Ada yang biayanya teringankan oleh bantuan-bantuan atau iuran-iuran seperti ini. Berarti kita tinggal di negeri yang baik, nak. Maka jangan menghina negara Indonesia. Yang ketiga, kayak dipersingkat. Satu lagi, aman, tentram, sehat. Apa? Punya apa? Punya makanan. Aku mau tanya, siapa yang cocok dengan masakan Indonesia? Cocok nggak sama masakan Indonesia? Kamu udah pernah belum ngicipin masakan orang Afrika? Belum. Pernah ngicipin masakan orang Turki? Apaan? Kebab. Kebab aja. Pertanyaan Kak Yogi ya, apakah semua orang suka sama kebab? Mana yang lebih banyak followersnya? Kebab apa gorengan? Mana yang lebih banyak followersnya? Kebab apa risol goreng isi bihun? Risol goreng isi bihun. Iya kan? Ada kebab, wih, masya Allah, kebab, wih, ada dagingnya. Begitu orang makan, aneh ya rasanya. Ya, ternyata enakan gorengan. Ya, mungkin minum minuman asing. Ih, apa ya minumannya kayaknya, kok nggak enak. Begitu minum es doger, wah, ini yang paling enak, iya kan? Kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, indahu, anak kesini nih ya, indahu uts yaumihi, dia punya makanan. Apa makanan pokok kita? Nasi atau beras? Beras apa nasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Beras apa nasi? Ini beneran hadiahnya begini gede. Wah, gede amat ini hadiahnya. Ayo, ya kawan. Beras apa nasi?
Siapa yang jawab beras? Siapa yang jawab nasi? Beras apa nasi? Beras apa nasi? Oke, apa? Nasi sama beras sama aja. Setuju apa enggak? Siapa yang setuju nasi sama beras sama aja? Apa bedanya beras sama nasi? Beras belum matang. Kalau nasi kelembekan, bubur. Oke, kita nggak masuk ke nasi, beras atau yang lainnya. Kita punya nasi sayang. Pertanyaannya, di negeri kita padi bisa tumbuh apa enggak? Siapa yang pernah ngelihat padi di sawah? Oke, subur apa enggak? Subur banget. Kita punya makanan di rumah kita, nak. Kita punya makanan di negeri kita. Mau, aduh nak, berasnya habis. Apa yang dilakukan? Pergi ke pasar, beli bang, beli beras bang 1 kilo. Atau pergi ke warung, pok, disuruh emak utang beras. Utang ya, utang beras pok. Dibayarnya tahun depan. Ya kan? Beli beras, beli telur, beli cabai. Gampang apa enggak di negeri kita? Gampang. Iya. Di sebagian negeri ada orang-orang sulit mau beli sesuatu. Mau beli telur ayam, adanya telur dinosaurus. Ya, kalau di kita telur ayam banyak apa enggak? Banyak. Telur ayam aja macam-macam, sebutin. Telur ayam kampung, telur ayam negeri. Apa bedanya telur ayam kampung sama telur ayam negeri? Kalau ayam kampung berarti ayamnya belum pernah pergi merantau. Kalau ayam negeri berarti dia sekolahnya sekolah negeri. Oke. Kita punya makanan yang enak. Kalian nggak selera makan, emaknya tinggal ke dapur, ceplok, nyeplok telur, tinggal di telur kasih garam, dimakan sama kalian. Alhamdulillah. Iya, kita punya makanan, beras nggak kurang-kurang. Bahkan pemerintah kita negeri Indonesia punya gudang, namanya gudang apa coba? Gudang garam, bukan? Asal aja. Gudang telur, gudang beras dengan namanya Gak ada yang tahu kan? Belajar dong. Bulog. Apa nak? Bulog. Untuk mendistribusikan nasi beras kepada fakir miskin. Dulu Kak Yogi waktu di kampung waktu kecil, kalau pulang sekolah dibilangin sama mamanya Kak Yogi, itu beras raskin namanya. Beras raskinnya udah datang. Kak Yogi pulang sekolah langsung ngantri. Ya, ngantri beras apa sayang? Ngantri beras raskin, dapat beras alhamdulillah dengan harga yang murah sayang. Itu negeri kita, gak kurang-kurang makanan selama kita mau berusaha. Ya, ada orang katanya, saya tinggal di Indonesia miskin, gak punya makan, susah banget saya tinggal di Indonesia, gak enak. Padahal ternyata dia yang malas, dia yang kerjaannya cuman main HP, dia yang kerjaannya cuman mainan game, dia yang kerjaannya cuman tidur-tiduran. Kalau cuman tidur-tiduran dapat rezeki apa enggak? Enggak. Pergi keluar seperti burung tidur aja atau terbang keluar? Terbang keluar. Nanti pulang-pulang perutnya kenyang. Makanya kita punya makanan di sini aman, tentram, badannya sehat, punya makanan, berarti kita tinggal di negeri yang aman. Kesimpulannya gini sayang. Kesimpulannya kita kesiniin, negeriku aman. Negeriku aman. Jadi nggak boleh lagi ngejek-ngejek negeri kita, negeri ini, negeri ini, negeri ini, negeri ini. Nggak pantas bagi seorang muslim. Yuk coba diulang. Apa aja ciri negeri yang aman tuh sayang? 1, aman dan tentram. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, punya makanan. Oke, kita sudah merdeka atau belum? Oke, merdeka itu apa sih? Ya, sip, bebas dari peperangan. Tapi bagi seorang muslim, merdeka itu 1, bebas beribadah. Ya. Yang kedua, bebas
dari hawa nafsu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kamu bisa beribadah dengan Allah dengan baik, berarti kamu orang yang merdeka. Siapa yang suka sholat 5 waktu di masjid? Merdeka. Siapa yang rajin beribadah kepada Allah, berdoa? Merdeka. Ingat, dulu orang mau merdeka, bisa bebas beribadah, susah apa mudah? Susah nak. Bilal harus diapain biar bisa bebas beribadah? Ditiban batu, di apa namanya tadi? Dicambuk. Ya, Ammar bin Yasir harus kehilangan siapa supaya bisa beribadah? Ibunya, ayahnya. Nabi harus melakukan apa supaya bebas beribadah? Perang Uhud, perang Badar, perang Mu'tah. Nabi kena pedang apa enggak? Kena. Nabi terluka apa enggak? Terluka. Maka sekarang kita yang sudah beribadah, yang sudah merdeka, kita bebas beribadah, itu nikmat yang paling besar. Yang kedua, bebas dari hawa nafsu. Jangan diikutin hawa nafsunya. Pengen nyolong. Ini hawa nafsu atau bukan? Ngelihat, push, gak ada orang. Hehehehehehe. Ambil. Ini hawa nafsu atau bukan? Orang yang masih ngikutin aktivitasnya untuk mencuri, dia belum merdeka. Belum merdeka dari siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisikan dari siapa? Setan. Berarti setan masih mengurungnya. Hei, lakukan dosa. Berarti dia bukan hamba Allah yang merdeka. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, pesan Kak Yogi di judul Negeriku Mah Enak banget. Ana nggak mau ada generasi yang kelihatan nggak elegan. Tahu elegan nggak sih? Siapa yang tahu apa artinya elegan? Apa? Punya tujuan apa ya? Nggak keren gitu loh. Ada orang nih pakai baju, ya. Ada orang pakai, misalkan ada orang pakai baju gak rapi, shred, tiba-tiba datang. Hoi, jelek, 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 jelek. Contoh, dia kelihatan rapi lagi apa enggak? Tidak. Kelihatan, itu orang kelihatannya doang rapi kayak ustadz. Ternyata suka ngatain. Datang, ngatain. Jelek, 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 jelek semuanya. Misalkan, kalian aneh apa enggak ngelihatnya? Aneh, itu orang enggak elegan banget sih. Maka pesan Kak Yogi, ingat jangan ada lagi ejekan. Nggak boleh nyebutin nama Pak Presiden tanpa sebutan Pak. Nggak boleh sebut nama. Ingat, itu orang dewasa. Kalau orang dewasa harus kita hormati. Fahim dom? Belum ada suaranya. Mana semangatmu? Kak Yogi nggak tahu nih. Ini mungkin spesial kemerdekaan. Makanya hadiahnya dikasih gede ini, Insya Allah ya. Tapi karena cuman ada 2, lebih baik nggak usah dikasih ya. Mau nggak dikasih? Oh mau, oke. Sekarang kalau sudah negerinya aman, udah tinggal di negeri yang enak, maka tugas kita, ya, satu, bersyukur. Allah katakan la in syakartum la azidan nakum. Dari kemarin, Deng. Kemarin tuh kayak gitu selalu cerita tentang sebuah tempat. Namanya Desa L. Apa coba L-nya? Apa? Legetang. Kayak gitu nggak tahu cara bacanya. Legetang atau Legetang. Sebuah dusun yang dibatasi dengan sungai. Ini sungai. Ini desanya. Ya. Apa nama desanya? Coba tertanya sama abi uminya ya. Mungkin ada yang orang Dieng. Adanya di daerah mana sayang? Dieng. Tahu Dieng nggak? Dieng itu adanya di Jawa. Ini ya Jawa Tengah ya. Ini Desa L. Ini desa-desa yang lain.
Ya, desa-desa yang lain. Ini juga pernah diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zain hafizahullah taala. Oke. Ini desa apa namanya? Kayak gitu tulis Desa Le. Oke. Ini tadi apa? Sungai. Ini bukit. Namanya bukit apa Mikan? Nanti dicek lagi kalau kayak gitu salah. Namanya Bukit Pengamun. Amun. Mungkin ada yang lebih paham. Oke. Ini mereka tinggal di negeri apa? Indonesia. Pertanyaannya, mereka dapat aman? Dapat. Mereka dapat sehat? Dapat. Mereka punya makanan? Punya. Bahkan nih, Desa Le ini desa yang paling banyak kekayaannya. Maksudnya gimana? Mereka hasil kebunnya banyak. Mereka tanahnya subur. Hasil panennya, kalau hasil panennya banyak, duitnya banyak apa enggak? Oke, ini kalau malam mereka kerjaannya bukan bersyukur kepada Allah. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka nyanyi. Sudah nyanyi, minumnya bukan minum kopi, tapi minum apa? Minum khamar. Orang kalau udah minum khamar, apa yang terjadi? Mabuk. Kalau mabuk masih berpikir atau tidak? Berpikirnya tidak jernih. Sudah mabuk, joget. Kalau sudah joget, di sana ada perempuan. Perempuan berjoget, laki-laki berjoget, mabuk, musik, berkumpul jadi satu, nggak ada yang sholat. Ya, mabuk apa? Kalian tahu nggak mabuk apa? Mabuk itu menghilangkan kesadaran atau kehilangan kesadaran. Ya, kadang nggak pingsan juga sih, kadang kayak ada tuh orang nyetir mobil, sambil mabuk, akhirnya tabrakan karena dia nggak bisa berpikir dengan jernih, linglung. Nah, ini penduduknya kalau malam joget, apalagi mabuk, nyanyi-nyanyi alat musik sampai pagi. Sholat apa enggak? Enggak. Itu bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Sampai datang satu malam mereka malam itu hujan. Namanya di daerah gunung itu sering apa? Sering hujan. Apalagi Dieng. Dieng itu sekarang kalau lagi musim dingin sayang, tanaman itu kayak beku. Ya, kayak es dipencet ini kayak lagi mencet es batu, kayak mencet es krim. Ya, es cekeknya, es cekek bukan, es cekek mau no orson. Terus akhirnya sampai di mana tadi coba? Gara-gara es cekek nih. Oh, hujan. Jam 11 malam orang-orang tidur. Tapi sebagian masyarakat di sini masih joget sampai akhirnya menjelang tengah malam terdengar bunyi tum. Ya. Orang-orang ketakutan mau keluar. Bukan petir. Kalau petir orang-orang mungkin tahu. Orang-orang aneh mendengarnya. Kayak apa ya? Akhirnya orang-orang nggak keluar. Kenapa? Takut. Waduh, kalau keluar ngeri nih. Besok paginya baru pada keluar. Ngeliat, loh, kok bukit yang ada di sini tinggal setengah. Sebagiannya hilang. Biasanya kalau sebagiannya hilang itu karena tapi kalau longsor tanahnya pasti ngalir kemana? Ke bawah, ke sungai. Tapi sungainya ngalir terus. Sungainya nggak ada bekas apa. Paham nggak? Harusnya kalau memang longsor, sungainya ketutup sama tanah longsoran. Tapi sungainya ngalir. Tapi bukitnya kepotong. Pas dilihat desa ini dusun ya, mereka bilangnya dusun sayang. Dusun ini sudah tidak ada ya, beserta orang yang ada di dalamnya
serta tamu-tamu dari desa lain. Kalian pernah nggak kejadian ngelihat rekaman video kejadian beberapa tahun lalu tentang longsor di sebuah kota, di sebuah desa di Jawa? Itu longsorannya ngeri ngelihatnya. Weh, ya ini bukan longsor, tapi bukitnya diangkat, ditibanin ke satu dusun, ke satu desa. Akhirnya apa yang terjadi sama orang-orangnya? Gak ada yang tersisa sayang. Ya, maka sekarang ada tugunya. Nanti teman-teman bisa baca sejarahnya sayang ya. Sejarahnya dusun L mengenang tewasnya 300-an orang kalau tidak salah orang yang ada di sana. Apa yang harus teman-teman pikirkan dari sini? Kalau negeri kita aman, harus bersyukur. Ucapkan apa sayang? Alhamdulillah. Jangan bersyukurnya pakai nyanyi-nyanyi. Ya, ada sebagian sekarang anak-anak muda pakai gini nih, kotak-kotak gitu. Ya, pakai kotak ngalangin jalan orang sambil minta apa? Poin. Atau kelilingin rumah. Pak. Sumbangan, Pak. Bangun. Buat apa coba? Buat Agustusan, Pak. Ya, Pak, buat Agustusan, Pak. Seikhlasnya. Tapi kalau nggak dikasih marah. Yang sedih lagi, mereka bikin perkumpulan, bikin posko. Nanti yang joget perempuannya udah nggak mikirin lagi di situ laki-laki atau bukan. Yang laki-lakinya mabuk, disetelin musik, mirip kejadiannya seperti di sini. Maka jangan ikutan. Kalau besok ada lomba, siapa yang punya rencana lomba? Ikutan lombanya jangan yang aneh. Kalau ada lomba dalamnya musik, tinggalin. Apalagi joget. Kalian perempuan disuruh joget, malu apa enggak? Malu dong. Kasihan ayahnya mah gedein, biayain mahal-mahal, dibeliin baju, jilbab. Anaknya joget. Iya, kalau Kak Yogi jadi ayahnya kayak getok. Iya. Jangan seperti itu. Atau lomba main bola, laki-laki harus dandan seperti cewek. Pakai daster biasanya. Ya kan? Pakai daster, pakai lipstick, pakai wig. Tahu wig nggak? Ya, kalau nggak pakai wig mungkin pakai sapu ijuk. Ini kan sambil nanti main bola, lari-lari seperti perempuan. Atau lomba joget. Ya, lomba joget seperti perempuan. Atau lomba bikin konten TikTok misalkan untuk joget yang paling oke. Lah, nggak boleh. Jangan malu-maluin negara Indonesia. Kerjaannya cuman joget. Ingat itu semua yang kata Nabi. Manusia yang seperti itu nanti sama Allah ditenggelamkan, dilemparin sama batu. Satu lagi apa? Wajahnya dijadiin jelek. Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zaman, akan ada di akhir zaman nanti orang yang ditenggelamkan sama Allah, dan juga dilemparin batu sama Allah, dan juga mukanya jadi jelek. Kata para sahabat, mata zalika ya Rasulullah, kapan ya Rasulullah demikian? Kalau tampak musik. Sekarang musik udah tampak atau belum? Udah. Wal kainat, perempuan yang berjoget. Pertanyaannya, ada nggak perempuan berjoget di luar? Ada. Jangankan ada musiknya, nggak ada musiknya aja. Bikin konten, HP taruh di sini. Nyetek. Baris dia. Ini temennya. Ngapain padaan? Joget. Ya, joget begini. Belum lagi nanti ibu-ibu yang katanya senam. Ya, ibu-ibu katanya senam, pakai celananya udah kayak lontong
lontong dilipat begini. Ya Allah. Ya, pakai jilbab. Jilbabnya kayak jilbab pocong, ya kan? Kelihatan kepalanya. Dandanannya menor. Ntar joget-joget, nunggit-nunggit. Diliatin sama orang sepanjang jalan. Itu termasuk bagian dari al-qainat atau perempuan yang suka joget. Hei, mana yang perempuan di sini? Jangan malu-maluin ayah dan ibunya. Ya, jangan mau ikut-ikutan temennya joget. Bikin konten yuk, toktik. Oh, tinggal. Kan lebih tahu kan? Ayo bikin konten yuk. Joget-joget begini ntar viral. Kalau dapat duit kita bagi. Jangan cuman dapat duit 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 mungkin, 10 juta mungkin, tapi mata orang jadi dosa gara-gara kalian. Ya, ingat, perempuan nggak boleh apa sayang? Joget-joget atau bikin konten di-upload ke media sosial. Paham? Beneran ya? Kalau ada yang melakukannya, maka Kak Yogi akan getok. Paham? Ya, pakai apa? Pakai spidol. Iya ngalik? Oke, barakallahu fikum jami'an. Udahlah, ini hadiah cuma 2 nih. Udah gak usah dikasih dulu deh ya. Kan merdeka, gak usah dikasih hadiah. Setuju? Oke, lomba duduk rapi. Oke, ingat, di antara hak sesama muslim, panggil dia dengan nama yang mulia. Jangan panggil presiden kita, jangan hanya pakai nama. Itu ngejek. Orang yang ngejek bukan temennya Nabi, bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang anak mau tanya, negeri kita apa namanya? Benderanya merah putih apa One Piece? Oke, tahun berapa merdekanya? Oke, berarti usianya berapa tahun? Udah tua apa masih muda? Masih mulus apa udah keriput? Emangnya orang? Ya, ciri negeri aman. Yang pertama, aman tentram. Siapa yang suka main bola di sini? Kalian kalau lagi main bola ditembakin nggak sama tentara Israel? Enggak kan? Wah, ini yang suka ngaji nih di Ibnul Qayyim nih, main bola lagi. Bor. Ya kan? Ada tuh yang satu video, kayaknya nggak tahu ya kesahihannya, keabsahannya. Ada seorang pemuda Palestina yang lagi duduk di pinggir pantai. Dia duduk di pinggir perbatasan, ya, di seberang sana jauh tentaranya, tapi kebidik kena. Ya, kebidik jauh sayang. Dia di pinggir pantai, nggak ngapa-ngapain, cuman bikin konten video apa kalau nggak salah. Ditembak. Apa yang terjadi? Kena sayang. Kita di sini main bola, mau sampai maghrib dikejar sama tentara Palestina apa enggak? Enggak. Siapa yang ngejar kita kalau maghrib ketika main bola? Bukan tentara Palestina, emak kita bawa sapu, ya kan? Woi, pulang woi, ya kan? Lihat emak kita paling dodor. Emak kita nggak bisa dodor sayang. Paling ntar nyampe rumah. Ketangkap juga kamu. Paling dijewer, masukin kamar mandi, di celupin, ya kan? Udah gitu doang. Maka bersyukur, bahagialah, senanglah tinggal di Indonesia. Jangan banyak mencela, jangan banyak ngejek-ngejek, jangan banyak nyebutin negara kita nih negeri-negeri yang tidak baik. Hindari hal-hal seperti itu. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Ini buat siapa ya? Oke, gini deh, anak kasih syarat. Bram, udah? Boleh, angkat catatannya. Ya, jadi hari ini hanya dari catatan aja ya. Oke, dan sekelilingnya rapi, nggak berantakan, nggak ada sampah. Kalau ada sampah tidak ditunjuk. Ayo. Ayo. Oke. Kelas. Ini I berarti ibu. Kalau A berarti
Ayam. Ayam ayah. Oh iya, tak dulu.